Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauli Devina Putri dengan NIM 3002107 dari sesi 120 yang mana di sini akan menyampaikan terkait dengan ringkasan dari buku yaitu Manajemen Pendidikan. Yang mana di sini ada beberapa identitas dari buku ini. Judul bukunya yaitu Manajemen Pendidikan dengan penulis yaitu Ruli Nadiansari, SPD MPDI dan juga kawan-kawannya pada tahun 2025 dan juga penerbitnya yaitu Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Nah, di sini ada beberapa pembahasan pokok, yaitu ada 6 bab yang akan dibahas, yaitu yang pertama, pada bab pertama yaitu konsep dasar dari manajemen pendidikan, bab kedua landasan manajemen pendidikan, bab tiga perencanaan dalam manajemen pendidikan, bab empat pengorganisasian dalam manajemen pendidikan, bab lima kepemimpinan dalam manajemen pendidikan, bab enam pengelolaan sumber daya manusia dalam pendidikan. Nah, pada bab satu ini ada beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian dan juga pentingnya manajemen pendidikan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen pendidikan ini merupakan suatu rangkaian terkait dengan proses perencanaan yang meliputi yaitu pengorganisasiannya, perencanaannya, pelaksanaan serta evaluasi uh, terkait dengan sumber daya yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri. Tujuannya agar proses pembelajaran berjalan lancar, fasilitas yang tersedia dengan baik, kualitas guru terjaga, dan juga materi yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di sekolah itu. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas manajemen yang diterapkan. Hanya orang yang memahami pendidikan itu sendiri yang dapat melakukan pengelolaan terkait dengan lembaga itu, yang mana manajemen pendidikan yang efektif akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merangsang semangat belajar sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi secara optimal, baik itu terkait dengan keterampilannya, sikap, maupun karakter. Selain itu, manajemen pendidikan juga berperan dalam menyusun kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, melibatkan orang tua dalam mendukung pendidikan anak, serta mencegah kemunduran mutu pendidikan. Sebaliknya, manajemen yang buruk akan menghambat semua tujuan itu, sehingga tujuan pendidikan itu akan mengalami kendala dan juga kemunduran. Ada di sini yaitu definisi manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen ini dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan terkait dengan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ada beberapa para ahli yang berpendapat, yaitu yang pertama Hasibuan, yang mengatakan bahwa manajemen itu kegiatan mengelola. Menurut Wijaya dan juga Rifai, merupakan upaya mendorong seluruh sumber daya dalam organisasi agar bekerja mencapai tujuan. Menurut Ismainar, yang mana proses mengorganisasikan atau mengkoordinasikan kegiatan berbagai bagian agar tujuan dapat dicapai secara bersama-sama. Jadi, manajemen pendidikan ialah rangkaian aktivitas sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian hingga evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang mencakup pengelolaan semua aspek pendidikan agar tujuan dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Untuk fungsi, di sini ada beberapa fungsi utama pendidikan, yaitu yang meliputi yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun semua program kerja dan juga langkah-langkah yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua itu pengorganisasian, yang mana menyusun struktur organisasi, membagi tugas dan juga tanggung jawab kepada setiap pihak di lembaga. Yang ketiga itu penempatan staf, yaitu menempatkan guru dan juga tenaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang keempat pengarahan, yang kelima koordinasi dan juga yang keenam itu pengawasan. Nah, di sini ada juga tujuan utama dari pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi aktif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, yaitu intelektual, spiritual, kepribadian, dan keterampilan hidup. Yang ketiga, menggunakan sumber daya itu baik itu manusianya, dana, fasilitas secara efektif dan juga tidak boros.
Yang keempat, yaitu meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kelima, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global melalui keterampilan abad ke-21 dan literasi digital. Yang keenam, membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan. Yang ketujuh, yaitu mewujudkan pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk manfaat dari manajemen pendidikan yaitu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mendukung proses belajar yang maksimal, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan berkelanjutan, menghemat penggunaan anggaran, waktu, dan fasilitas, membantu mencapai tujuan pendidikan nasional, mencerdaskan bangsa. Yang kelima itu mendorong inovasi dalam pembelajaran agar seluruh rangkaian ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sekarang masuk ke dalam pembahasan bab 2 yaitu landasan manajemen pendidikan. Ada beberapa landasan. Yang pertama itu landasan filosofis, yang mana landasan ini menjadi dasar pemikiran tentang hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu menurut Dewey, yang mana pendidikan bukan sekadar memberi ilmu, melainkan mengembangkan potensi manusia secara utuh. Menurut Fair, yang mana pendidikan harus membebaskan manusia dari ketidakketahuan dan ketidakadilan dan menjunjung keadilan sosial. Sedangkan menurut Nussbaum, yang mana pendidikan yaitu harus mendorong kesetaraan dan juga menghilangkan hambatan akses. Sehingga ada beberapa pandangan lain yang juga berpendapat bahwa pendidikan yaitu investasi jangka panjang yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan sosial serta berperan dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. eh, untuk landasan teoritisnya itu manajemen menurut teori manajemen klasik yaitu menekankan efisiensi, struktur yang jelas dan pembagian tugas. Teori perilaku organisasi yang menekankan motivasi, kepemimpinan dan hubungan antar manusia agar kinerja meningkat. Dan juga menurut teori sistem melihat kependidikan ini sebagai kesatuan yang terdiri dari masukan, proses, hasil, dan umpan balik. Jika satu bagian berubah, maka bagian lain juga terpengaruh. Teori kontingensi, yang mana tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola. Strategi harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan di sekolah. Teori hubungan manusia yang mengutamakan kenyamanan serta kenyamanan kerja dan hubungan baik agar produktivitas ini menjadi meningkat. Menurut landasan praktis, yang mana kebijakan dan standar nasional menjadi acuan minimal mutu pendidikan, yang mana praktik terbaik yaitu metode yang sudah terbukti berhasil, seperti pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pengelolaan SDM, pengembangan guru secara berkelanjutan, merupakan kunci utama mutu pendidikan. Penggunaan teknologi yaitu memanfaatkan setiap sistem informasi dan perangkat digital untuk mempermudah administrasi dan juga pembelajaran. Adapun tantangan dari penerapannya yaitu yang pertama itu perubahan dari sosial dan juga teknologi yang mana harus terus disesuaikan dengan kurikulum dan juga metodenya. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya yang mana ini terdapat pada daerah-daerah terpencil yang kekurangan fasilitas dan juga gurunya. Yang ketiga yaitu resistensi terhadap perubahan, yang mana beberapa pihak enggan untuk meninggalkan cara lama yang sudah lama ia gunakan. Yang keempat itu kesulitan evaluasi, yaitu menilai mutu pendidikan yang tidak hanya dari nilai akademik saja, tetapi juga aspek sosial dan emosional. Bab 3 itu terkait dengan perencanaan dalam manajemen pendidikan, yaitu eh, yang mana perencanaan adalah fungsi dasar yang menentukan arah lembaga pendidikan. Tanpa perencanaan yang matang, maka semua kegiatan yang berjalan tanpa tujuan akan membuang sumber daya. Proses menentukan tujuan masa depan dan cara mencapainya melalui analisis kebutuhan, menyusun visi misi, strategi hingga evaluasinya. Dan jenis perencanaan ini ada tiga, yaitu strategis yang mana jangka panjang menentukan arah sekolah secara keseluruhan. Yang kedua itu operasional, yaitu jangka pendek, merinci kegiatan harian dan juga tahunan. Yang ketiga itu taktis, yaitu penghubung antara rencana strategis dan juga operasional. Dan juga pendekatan dalam perencanaan pendidikan.
yaitu yang pertama teori rasional dan komprehensif, yang mana perencanaan terperinci dan lengkap cocok untuk lingkungan yang stabil. Yang kedua, teori inkremental, yang mana perubahan dilakukan secara bertahap dan bertahap-tahap, yang mana lebih fleksibel. Teori kontingensi yaitu disesuaikan dengan rencana dan kondisi nyata. Yang keempat itu teori organisasi pembelajaran, yaitu belajar dari pengalaman lalu untuk merencanakan masa depan. Teori dan juga pendekatan ini, adapun pendekatannya itu ada top down, yaitu rencana dibuat dari tingkat atas lalu diteruskan ke bawah. Yang kedua itu bottom up, yaitu rencana dimulai dari masukan guru dan sekolah lalu disampaikan ke tingkat lebih tinggi, yaitu kombinasi keduanya juga akan menjadi lebih ideal. Proses dan tahapan perencanaan pendidikan, yaitu dimulai dengan analisis situasi, yang mana untuk terlebih dahulu menilai kondisi sekolah, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Yang kedua itu dengan merumuskan visi misi dan tujuan, yaitu gambaran masa depan dan cara mencapainya. Yang ketiga, penetapan strategi dan juga prioritas, yaitu memilih cara terbaik dan menentukan mana yang paling mendesak. Yang keempat, menyusun program, yaitu menjabarkan rencana menjadi kegiatan nyata dan jadwal anggaran. Yang kelima yaitu evaluasi dan revisi, yaitu memantau hasil dan memperbaiki jika ada kekurangan. Peran dan juga pemangku kepentingan dalam perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama ada kepala sekolah, yang mana ia bertugas sebagai memimpin, menyusun visi, dan juga mengorganisasikan seluruh proses. Guru dan juga staf, yaitu memberikan masukan nyata dari lapangan dan juga melaksanakan rencana. Komite dan juga masyarakat mewakili suara orang tua, membantu pengawasan dan juga menjalin kerjasama. Instrumen dan data dalam perencanaan ini itu yang pertama data, yaitu mengumpulkan setiap informasi mengenai siswa, guru, fasilitas, dan keuangan. Yang kedua itu indikator, yang mana ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah tujuan ini akan dicapai. Yang ketiga itu teknologi, yaitu menggunakan semua sistem informasi seperti Dapodik, Arkas, ARKS, dan juga aplikasi pengelolaan data yang untuk mempermudah kerja para tenaga kependidikan. Tantangan juga solusi perencanaan pendidikan, yaitu keterbatasan dana dan juga SDM, yaitu gunakan strategi yang untuk mengatasi itu dengan menggunakan strategi yang kreatif dan juga skala prioritas. Yang kedua itu perubahan kebijakan. Maka perlu adanya rencana yang lebih fleksibel. Lemahnya pelaksanaan, perlu adanya meningkatkan pengawasan dan juga keterlibatan semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan atau lembaga tersebut. Bab 4 yaitu terkait dengan pengorganisasian adalah manajemen pendidikan. Eh, yang mana di sini ada pembahasan pengertian pengorganisasian dan manajemen pendidikan, yaitu proses menyusun, membagi tugas, dan juga mengatur sumber daya agar semua bagian bekerja selaras dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Yang mana ini mencakup pembagian peran, alur komunikasi, dan cara kerja antar unit. Prinsip-prinsip dari pengorganisasian pendidikan yaitu efisiensi, yaitu menggunakan setiap sumber daya sebaik mungkin tanpa adanya pemborosan. Fleksibilitas, yaitu struktur bisa berubah menyesuaikan kebutuhan dan juga perubahan zaman. Pembagian kerja, yaitu menyesuaikan setiap tugas sesuai dengan keahlian yang ada di dalam diri karyawan tersebut. Kesatuan komando, yaitu setiap orang meminta perintah dari satu atasan saja agar tidak bingung. Yang kelima itu hierarki yang jelas, yaitu ada jenjang kepemimpinan agar tanggung jawab terlihat jelas. Peran dan juga tanggung jawab dalam organisasi pendidikan, yaitu ada kepala sekolah, yang mana ia sebagai pemimpin utama dan juga pengambil keputusan, wakil kepala sekolah, yang mana membantu bidang akademik, administrasi, dan juga kesejahteraan, guru, yaitu melaksanakan pembelajaran dan juga membimbing siswa, staf administrasi, yaitu mengurus dokumen, keuangan, dan juga layanan umum, siswa, yaitu subjek pendidikan yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kepemimpinan dalam bab 5 itu terkait dengan kepemimpinan dalam manajemen pendidikan. Yang mana yang kita ketahui bahwa kepemimpinan ini yaitu ia
Seseorang yang dapat mempengaruhi pihak lainnya, yang mana ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi semua warga sekolah untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan itu. Yang mana pemimpin yang baik tidak hanya mengurus administrasi saja, namun juga membangun semangat dan juga budaya kerja yang lebih aktif. Ada berbagai macam gaya kepemimpinan, yaitu ada transformasional, yang mana menginspirasi perubahan, membangun visi, mendorong inovasi, dan memperhatikan pengembangan guru dan juga siswa. Yang kedua itu instruksional, yang mana berfokus langsung pada kualitas pembelajaran, mengawasi proses mengajar, dan membimbing guru. Yang ketiga itu demokratis, yaitu melihat semua pihak dalam pengambilan keputusan, terbuka dan mendorong partisipasi. Yang keempat itu otoriter, yaitu memegang kendali penuh, keputusan cepat, cocok untuk situasi darurat, tetapi kurang memberi ruang kreativitas. Laissez-faire yaitu memberikan kebebasan penuh kepada guru dan juga staf, efektif jika mereka sudah memiliki potensi yang tinggi. Nah, bab 6 terkait dengan pengelolaan SDM dalam pendidikan. Yang mana proses pengelolaan tenaga pendidik juga ke tenaga pendidikan, supaya memiliki kualitas, kinerja, dan kesejahteraan yang baik untuk mendukung tujuan pendidikan. Untuk meningkatkan kontribusi dan produktivitas tenaga kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung pengembangan karir. Ruang lingkup pengelolaan SDM pendidikan ini yaitu yang pertama ada perencanaan dan pengadaan, menghitung kebutuhan, mencari dan menyeleksi serta menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi. Yang kedua itu pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru melalui pelatihan, seminar dan juga pendidikan lanjutan. Yang ketiga itu pemberi kompensasi, itu memberikan imbalan berupa gaji, tunjangan dan penghargaan dan juga fasilitas yang layak. Yang keempat itu pengintegrasian yaitu membangun motivasi, kepuasan kerja, juga hubungan baik antar warga sekolah. Ada yang kelima itu pemeliharaan, yaitu menjaga kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang keenam ada pemberhentian dan pensiun, yaitu mengatur masa untuk pada berakhirnya tugas sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, sekian materi dan juga pembahasan dari ringkasan buku manajemen pendidikan ini. Terima kasih.